Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu kita membahas kitab Ad-Durar Saniyah bi Fawaid Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih membahas tentang hadis yang pertama, itu hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sebelum kita membaca syarah hadis ini, sebelumnya silahkan yang hafal hadis ini untuk membacakannya, silakan. Saya alaihi wasallam yaqul An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Terjem. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sungguhnya setiap seluruh perkara itu tergantung niatnya. Barang siapa yang dia dan setiap orang akan mendapatkan, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan sungguhnya dia hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan.
Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia hijrah kepadanya. Baik, cukup. Insyaallah di sini sudah banyak hafal ya. Sering ya diulang-ulang ya dan dibacakan hadis ini. Kita lihat ya hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Umar bin Khattab ya adalah orang yang pertama kali mendapatkan gelar apa? Amirul Mukminin ini ya. Adapun Abu Bakar dia digelar dengan apa? Khalifatur Rasul ya. Khalifah Ar-Rasul. Ya, nah. Khalifatu Rasulillah. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka gelar ini apa? Tentunya diberikan kepada siapa? Umar bin Khattab. Sehingga dia akan mendapatkan gelar Khalifatu Rasulillah. Tetapi Umar bin Khattab enggan untuk mendapatkan ini ya, karena terlalu panjang. Andaikan nanti beliau meninggal dan misalkan digantikan dengan lain, akan semakin panjang. Khalifatu terus itu ya. Maka ada seorang sahabat ya, kemarin Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu ya, beliau yang mengusulkan itu ya untuk memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dengan Amirul Mukminin. Yang sebelumnya diceritakan oleh Imam Abdul Bar ya dalam kitabnya Al-Isti'ab ya, bahwasanya Al-Mughirah ibn Syu'bah ketika beliau ya bersama Umar bin Khattab dan dengan yang lainnya, beliau mengatakan, anta amiruna wa nahnul mu'minin wa nahnu al-mu'minun. Engkau wahai Umar adalah amir kami, engkau adalah amir kami, wa nahnu al-mu'minun, dan kami adalah orang-orang yang beriman. Fa anta amirul mu'minin. Kalau begitu engkau adalah amirnya orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu gelar ini masyhur ya, diberikan kepada beliau dan khalifah yang setelahnya. Allah alam, ini dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab. Kemudian Abu Hafsin itu juga gelar beliau ini ya. Ya. Jelaskan oleh Asy-Syarih di sini ya dalam fawaid yang kemarin kita baca, bahwasanya Abu Hafsin itu adalah lakop yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW melihat pada diri Umar itu ada kekuatan ya, ada kekuatan. Dan memang demikian ya. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam menjadi kuat ya, dan menjadi apa? Mulia. Bahkan setelah beliau masuk Islam, beliau terang-terangan ya mendatangi tokoh-tokoh Quraisy menyatakan keislamannya. Belum lagi kalau kita lihat ya hijrahnya beliau ya, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menggelari beliau dengan Abu Hafs. Karena Hafs itu maknanya apa? Asyad ya, yaitu apa? Singa. Kemudian di sini ya kita lanjutkan syarah hadis ini. Wa huwa amirul mu'minin, dan dia adalah amir al-mu'minin, pemimpin kaum mukminin, wa ahadul khulafa'ir rasyidin, dan salah satu dari khulafa'ir rasyidin. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu dari keempat orang ini, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, orang-orang yang
mendapat petunjuk setelahku. Wa ahdul asrah al-mubasysyirin bil jannah. Umar adalah salah satu dari ke-10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Siapa saja mereka? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Khattab, kemudian siapa? Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Talhah, kemudian Abdurrahman ibni Auf, kemudian siapa? Abu Ubaidah ibni Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Wa huwa al-mulham al-muwaffaq lis-shawab. Dan beliau adalah seorang yang diberi ilham, ya, al-muwaffaq, ya, yang diberi taufik, ya, petunjuk, lis-shawab, kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, beliau adalah seorang yang diberi firasat, ya, yang kuat, yang benar, ya, sehingga banyak firasat beliau, ya, mencocoki apa? Kebenaran. Bahkan Al-Qur'an Nurul Karim, ya, banyak yang turun berkaitan dengan apa? Firasat beliau. Waqad wafaqa Al-Qur'an fi arba'ati mawadi'a. Dan sungguh Al-Qur'an mencocoki, ya, pendapat Umar, ya, di dalam 4 tempat, ya, di dalam 4 tempat. Ya. Bahkan para ulama kita, ya, menyebutkan lebih dari 4 tempat, ya. Ya, lebih dari 4 tempat. Banyak sekali ayat-ayat, ya, yang turun, ya, bertepatan dengan apa? Pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya tentang menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, itu, ya. Ya. Belum, ya, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, andaikan kau jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Maka jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turun ayat dalam surat At-Talaq, gitu, ya, yang berkaitan dengan istri-istri Rasulullah SAW ketika mereka saling cemburu, gitu, ya, satu dengan yang lainnya. Di antaranya putri beliau Hafsah, gitu, ya. Maka dia menasihati, ya, kepada putrinya agar tidak berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW, karena bisa jadi apa? Nanti Rasulullah akan menceraikannya dan menggantikan keberadaan yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Ya. Dan ayat-ayat yang lain, ya, yang di situ apa? Bertepatan dengan apa? Pendapatnya Umar, ya, seperti berkaitan dengan apa? Tawanan perang Badar, itu, ya, di mana ketika Rasulullah SAW, ya, mengajak musyawarah kepada Abu Bakar dan Umar tentang apa? Kaitannya dengan rampasan, itu, ya, atau tawanan perang Badar. Maka Umar mengusulkan apa? Penggal lehernya, itu, ya, agar mereka semuanya dibunuh. Tapi Umar, kalau Abu Bakar As-Siddiq tidak, ya, dengan apa? Diambil kepada mereka denda lah, itu, ya, jizyah, ya, semacam denda, ya, sehingga denda yang diberikan oleh mereka bisa digunakan oleh kaum muslimin untuk menambah kekuatan bagi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memilih pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian turunlah ayat yang membenarkan pendapatnya siapa? Umar bin Khattab. Dan ayat-ayat yang lain seperti Khomer, ya, turunnya Khomer, itu diantaranya juga sebab karena pendapatnya Umar, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan berkaitan dengan Umar segamblang-gamblangnya. Kemudian turunlah surat apa? Yang berkaitan dengan pengharaman khamr.
Ayat-ayat yang semacam ini yang berkaitan, yang bertepatan dengan pendapatnya Umar ya, itu ulama kita menamakan dengan al-muwafaqatu Umar, al-muwafaqatu Umar lil Quran. Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang bertepatan dengan apa? Pendapatnya Umar bin Khattab. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, laqad kana fima qablakum minal umami al-muhaddatsuna, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsuna. Sungguh ada ya di antara orang-orang sebelum kalian dari umat-umat ini muhaddatsun, yang mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Apabila ada di dalam umatku ini seorang yang diberi ilham, fa innahu Umar, maka Umarlah siapa? Orangnya. Maka Umarlah orangnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Makna muhaddatsun ay mulhamuna muwaffaquna lis-shawab. Seorang yang diberi ilham ya, dan diberi taufik ya, mencocoki apa? As-shawab, kebenaran. Adapun berkaitan dengan fadilah ya dan keutamaan Umar bin Khattab, tentu sangat banyak sekali ya, yang tentunya kita ya ahli sunnah wal jamaah ya, kaum mukminin sepakat bahwasanya manusia yang terbaik ya setelah Nabi dan para Rasul ya, setelah Nabi dan para Rasul dan setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah siapa? Umar bin Khattab. Jadi manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Imam An-Nawawi ya dalam Syarah Muslim, saya artikan saja maknanya, bahwasanya Ahlus Sunnah sepakat bahwa yang terbaik di antara mereka yaitu para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar ibn Khattab. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau mengatakan, saya artikan aja maknanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap asar yang mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau pernah mengatakan yang terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab. Maka kita harus meyakini, dan ini menjadi akidah kita ini ya, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya apa? Manusia manusia yang terbaik ya, setelah para nabi dan para rasul ya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu alangkah buruknya ini ya, alangkah jeleknya ya orang-orang yang mereka menghina, bahkan mencaci maki dia, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab. Tak lain dan tak bukan mereka adalah orang-orang zindiq ya, orang-orang kafir ini ya, dan orang-orang Syiah Rafidah yang telah dikafirkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu hendaknya kita memuliakan mereka. Bahkan tadi Rasulullah SAW menjadikan sunnah mereka, di antaranya Umar bin Khattab, di antara sunnah yang harus kita ambil dan kita jadikan sebagai pegangan dalam kita beramal. Tapi di antara keutamaan Umar yang lain ya, saya sampaikan di sini, selain tadi ya, beliau adalah salah seorang yang dikabarkan masuk surga ya, salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga, seorang yang diberi ilham ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi seorang yang mendapatkan pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Andaikan ada
seorang nabi yang setelahku, kata Nabi dia sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada seorang nabi yang diutus setelahku, lakana Umar. Tentu orangnya siapa? Umar ibni Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dan dihasankan oleh Syekh Albani. Di antara fadilah Umar yang lain, setan takut kepada siapa? Umar itu ya. Setan takut kepada Umar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inilah angdura ila syayatinal insi wal jinni qad farru min Umar. Inilah angduru ila syayatinal insi wal jin qad farru min Umar. Sungguh aku melihat ya, setan-setan dari golongan manusia dan jin, mereka lari dari Umar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ihan ya ibna Umar, walladhi nafsi biyadihi, malakiyaka syaitan salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjika. Wahai Umar ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan yang kau melewatinya, kecuali apa? Setan itu akan menempuh jalan yang lain selain jalan yang engkau lewati. Menyingkir ya setan itu ketika apa? Melihat Umar. Itu menunjukkan tentang bagaimana keutamaan ya dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar. Ya. Bahkan beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dicintai oleh segenap kaum mukminin. Rasulullah SAW pernah berdoa ya kepada Umar bin Khattab, berdoa ya di awal-awal beliau berdakwah agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menguatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Salah satu dari dua orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Abu Jahal ibn Hisham dan Umar ibn Khattab. Ya, Nabi pernah mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabi hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu bi Abi Jahal ibn Hisham dengan Abu Jahal ya ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fakana ahabuhuma ilaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya adalah siapa? Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Taib Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu di antara beberapa kemuliaan Umar itu ya. Dan di sana kalau kita lihat tentang bagaimana perkataan para sahabat ya, pujian mereka kepada Umar bin Khattab amat banyak sekali. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan tentang Umar, ma ala dhahril ardi rajulun ahabu ilayya min Umar. Ma ala dhahril ardi rajulun ahabu ilayya min Umar. Jadi tidak ada di atas permukaan bumi ini seorang yang paling aku cintai kecuali siapa? Umar bin Khattab. Ya, tidak ada di atas permukaan bumi ini seorang yang paling aku cintai kecuali Umar bin Khattab, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat tentang bagaimana kesederhanaan Umar bin Khattab itu ya. Al-Hasan Ibn Basri pernah mengatakan tentang Umar ya, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin dunia saat itu ya. Ya, kekuasaannya sampai ke Persia, ke Madain ya, dan seterusnya. Beliau pernah mengatakan, menceritakan tentang kondisi Umar. Kana radhiyallahu anhu fi izarihi isnata asyrata raq'atan atau raq'atan ba'daha min adim wa huwa amirul mukminin. Kata Hasan Al-Basri, saya pernah melihat pada izarnya Umar, sarungnya atau pakaian celananya Umar itu ya, atau sarungnya Umar atau pakaiannya Umar, terdapat 12 tambalan. Insyaallah dia. Jadi robek, beliau tambal, beliau jahit ya. Ya. Sampai berapa? 12 tambalan. Sebagian ditambal dengan kulit binatang itu ya.
kulit binatang. Sedangkan dia adalah siapa? Amirul Mukminin, khalifah, ya, pemimpin kaum mukminin. Ya, menunjukkan tentang bagaimana apa? Zuhudnya beliau terhadap apa? Kehidupan dunia. Padahal dunia berada di tangan beliau. Kekayaan ada di hadapannya dia. Tapi demikianlah ya tentang bagaimana kehusutan yang beliau miliki. Ceritakan oleh Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah, ya. Beliau pernah mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, akhadha tibnatan minal ardi. Aku pernah melihat Umar bin Khattab mengambil jerami dia di tanah dia. Faqala, lalu dia mengatakan, laitani kuntu hadhihi tibnata, andaikan aku berupa jerami seperti ini dia. Ya, rumput lah dia seperti ini. Artinya andaikan saya ya berupa rumput seperti ini dia. Ya. Laitani lam ukhlaq, andaikan aku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laita ummi lam talidni, andaikan ibuku dulu tidak melahirkan aku. Laitani lam aku syai'an, laitani kuntu nasyan mansiya, andaikan aku tidak menjadi apa? Ya, bukan menjadi sesuatu itu ya. Andaikan aku tidak menjadi sesuatu, tidak menjadi manusia itu ya. Ya, andaikan aku seorang yang dilupakan ya oleh manusia yang lainnya. Ya. Tapi itu menunjukkan tentang bagaimana takutnya beliau dengan hari akhir ya, hari ketika manusia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah dikerjakan di dunia. Umar sangat takut sekali dia kepada hari yang semacam itu. Sehingga beliau mengandai-andaikan dia nanti termasuk orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di akhirat, andaikan dia berupa jerami, rumputan itu ya, atau mungkin sesuatu yang tidak disebut ya, sehingga dia tidak mendapatkan hisab pada hari kiamat. Padahal kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang ahli ibadah, seorang yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang banyak menangis ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika jadi ceritakan oleh Abdullah ibn Isa, beliau pernah mengatakan, kana fi wajhi Umar khattani aswadani minal buka. Adalah pada wajah Umar ada dua garis dia. Ada dua garis yang hitam dia. Ya. Minal buka, karena sangat banyaknya beliau menangis. Bersama dan itu beliau amat takut sekali andaikan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian keadaan Umar ayyuhat thalabah rahimani rahimullah, yang seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menangisi dosa-dosanya dia, bermuhasabah ya di dunia ini, maka bagaimana dengan kita dia yang setiap hari, setiap saat banyak berlumuran dosa dia, ya, belum lagi kemalasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali kita menangisi dosa-dosa kita. Tentu kita lebih utama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita untuk dipertanggungjawabkan amal-amal yang telah kita kerjakan. Ya. Dan Umar bin Khattab adalah seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan dia menjadi seorang syuhada, ya, seorang yang mati syahid. Beliau sangat mengidam-idamkan ya, sangat rindu sekali agar beliau bisa mati menjadi seorang syuhada. Di antara doa yang senantiasa beliau panjatkan, beliau mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara doa Umar, beliau pernah mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allah berikanlah aku rezeki agar aku bisa mati syahid di dalam jalanmu. Waj'al mauti, dan jadikanlah kematianku fi baladi rasulika, di negeri rasulmu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Ya, beliau meninggal dunia di negeri Rasulullah SAW, yaitu di Madinah, ya, menjadi syuhada atau syahid
Kenapa? Karena dia dibunuh oleh seorang yang kafir, seorang majusi dia. Ya. Nah, sehingga beliau ya mati syahid. Nah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini kita bacakan sedikit ya, selesaikan sini. Tawallal khilafata ba'da Abi Bakr As-Siddiq sanata salasa asrata minal hijrah. Beliau menggantikan ya sebagai khalifah. Beliau menjabat khalifah ya setelah Abu Bakar As-Siddiq selama 13 tahun. Pada tahun yang ke-13 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Beliau menjabat sebagai khalifah ya setelah Abu Bakar As-Siddiq di tahun yang ke-13 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Karena pada tahun yang ke-10 kan ya Rasulullah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Masa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq selama berapa? 2 tahun. Ya, kemudian di tahun yang ke-13 ini ya, maka setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, kekhilafahan diganti oleh Umar ibn Khattab. Wastamara fil khilafati asru sinin, dan terus ya berlangsung ya kekhilafahan beliau selama 10 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Wa tufiya fi ghuratil Muharram sanata arba'in wa isrin. Beliau wafat ya pada awal bulan Muharram ya, awal bulan Muharram pada tahun yang ke 24 dari apa? Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau menjabat berapa? Tahun ke-13 ya, kemudian 10 tahun jabatan beliau. Ya, 10 tahun lebih ya, kemudian pada tahun yang ke-24 Hijriah beliau meninggal dunia. Wa umruhu salasun wa situna radhiyallahu anhu wa ardhah. Umur beliau adalah 63 tahun. Ya, umur beliau 63 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Baik, itu sedikit tentang biografi Umar bin Khattab ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah ya dari apa yang disampaikan oleh mu'alif ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya, kita cukupkan untuk kajian kita pada sore hari ini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.